Jadi intinya buat kalian yang punya motor yang pengen terawat bagus, itu bisa-bisa kalian lah. Terserah referensi bagaimana cara menghilangkan noda pada dashboard, pada mesin yang bandel, kotoran yang bandel, itu banyak guys. Tutorialnya banyak, rakitan-rakitannya juga banyak, formula-formulanya juga banyak. Di channel-channel yang udah besar-besar sebelah banyak. Jadi itu tergantung dari diri kalian sendiri ya guys ya. Bagaimana kalian pengen ngerawat motor, bagaimana kalian pengen look motor kalian terlihat bagus dan enak ya guys ya. Baru kali inilah gue ngerasa ngerawat motor ribet banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ipang JNS. Selamat sore, pagi, petang, malam buat kawan-kawan dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan dimurahkan untuk segala urusan dan rezekinya, amin. Tapi bohong. Jadi konten kali ini masih berlanjut ya guys ya, tentang perawatan Honda ADV 160 ya guys ya. Kemarin kan kita udah cuci nih, motornya kita udah cuci kan. Tapi tiap kali motor Matic ini kalau dicuci ya guys ya, di dalam-dalamnya ini paling susah buat dibersihin ya guys ya. Nah, kayak ada warna putih-putih begitu. Tuh, ada di sela-sela begini ada warna putih. Terus kayak di depan-depan begini. Tuh, di atasnya di sini nih ada warna-warna putih. Karena di sini basicnya itu airnya rawa-rawa ya guys ya. Jadi kalau habis dicuci itu kita harus bersihin ulang. Karena kalau di sana di tempat cucian di sini setelah dicuci mereka kasih kit. Masih kasih kit body, kit ban gitu kan. Jadi kalau di tempat cuci itu dia nggak kelihatan cuy. Kotoran dan noda-nodanya itu nggak kelihatan. Ya seperti ini ya nih. Kan ini ada kayak bercak-bercak warna apa gini ya? Warna kayak kotoran air kayak air lumpur itu. Jadi orang itu kan nggak bisa dia kayak di dalamnya ini kan susah dia ngapain ya, bersihinnya susah nih kayak dalam nih. Jadi kita pulang setelah kita cuci bersih, pulangnya kita bersihin ulang cuy. Kita bersihin ulang. Di bendera konten kemarin ya masih ada karena masih dalam suasana Agustus. Jadi kita bersihin ulang. Nah, cuman penyakit motor Matic ini ya seperti ini ya guys ya. Ada aja di celah ininya nih kotornya tuh ada aja. Jadi gimana sih caranya? Ntar ya. Nih, biar lebih jelas ya. Nih, ini kan kotor banget nih. Nah, kalau di tempat cucian itu dia dikasih kit ini nih nggak kelihatan cuy. Jadi kelihatannya pas ketika pulang. Jadi pas pulang dia kering baru kelihatan warna putih-putihnya. Nah, kali ini gua bakalan kasih caranya biar bersih ya guys ya. Gimana caranya? Seperti ini caranya. Oke. Yang pertama, sebelum kita bersihin karat-karat yang ini nih, ini. Sebelum kita bersihin yang ini, yang pertama tentu kita sediakan alatnya ya guys ya. Oke, jadi apa alatnya? Nih cuy. Satu, sorry ya, tempatnya agak kotor. Ini memang karena memang di tanah ya. Kedua, deterjen. Yang ketiga itu sunlight ya guys ya. Jadi gimana cara perakitannya? Nah, kali ini gue bakalan kasih tutorial cara perakitannya buat membersihin kotoran yang ada di Honda ADV 160 ya guys ya. Jadi yang pertama, ini botol ya. Yang pertama kita masukin dulu. Gue lupa ngasih tahu ya. Ini nih petralit ya guys ya. Kalau nggak ada petralit, kalian juga bisa pakai bensin. Pokoknya sejenis terbang. Oke, kita masukin dulu ya guys ya. Kelihatan nggak ya? Udah. Sekitar 100 ml takarannya. Habis itu sunlight
Jadi wah oke, jadi kita jelasin satu-satu ya. Waduh, kita nggak di endorse nih, sorry ya. Tolong. Nope. Kita buka aja ini ya. Oke, udah hilang ya. Ntar dibilang endorse pula ya kan. Iklan aja belum muncul YouTube kita ya guys ya. Oke, jadi kita jelasin dulu ya. Aduh, tutup buka gila. Jadi gunanya Petralit ini mungkin di dunia otomotif kalian udah pasti tahu lah ya. Jadi dia untuk menyerap ke dalam mesin atau menyerap kotoran ini ya. Kayak kalau misalkan ada minyak kalau kena air kan airnya mental nih. Kalau misalnya ada di mesin atau ada di kap begini, kalau misalnya ada minyak, kalau disiram pakai air dia bakalan mental airnya. Jadi nggak kena ke plastik atau ke mesin-mesinnya. Nah, gunanya bensin ini yaitu untuk menyerap agar masuk ke dalam lapisan ozonnya itulah pokoknya. Pada bapak engkau. Jadi itu gunanya bensin ya. Pokoknya yang buat kalian yang sudah paham pasti tahulah gunaan bensin di dunia otomotif. Yang kedua, Sunlight. Kita masukin ya. Ini tutorialnya sangat murah ya guys ya. Kalian bisa curi punya mama kalian, istri kalian yang ada di dapur, kalian pakai aja. Nah, jadi udah masuk nih. Nah, kalau gunanya ini apa bang? Gunanya ini apa bro? Jadi gunanya ini si Sunlight ini nih gunanya untuk perekat. Jadi kan kalau misalnya bensin doang atau Petralit doang, kalau kena itu dia belum berbusa ya, nggak ada busanya nih. Nah nggak ada busanya ya. Jangan meledak. Oke, gunanya itu untuk perekat ya, untuk perekat si bensin ini ke dashboard atau ke plastik. Nah, lalu apa sih gunanya deterjen? Deterjen kalian udah pasti tahu lah ya, yaitu untuk pembersih. Jadi kita masukin aja nih. A few moments later. Ini bukan karena nggak ada modal ya guys ya buat beli kit untuk body atau kit untuk ban. Bukan, ini bukan untuk itu. Jadi ini khusus buat ngilangin kotoran yang ada di bawah mesin yang bandel ya guys ya. Jadi seperti itu. Kita kocok-kocok dulu. Tolong. Setelah itu baru kita lubangi ya guys ya. Kita kasih lubang dulu sebentar di atas ini. Nah, jadi seperti apa cara pengaplikasiannya? Kita tinggal semprot aja guys. Misalnya kita pengen bersihin di sini, kita semprot aja nih kayak gini. Nah, kayak gitu. Semprot aja nih. Semprot aja tuh, yang di situ tuh kita semprot aja. Semprot aja. Yang di sini nih kita semprot aja nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan ini juga aman. Ke tangan juga nggak ada masalah. Waduh, lubangnya kekecilan guys. Dan di sini nih kita bersihin juga nih. Nah, di sini nih kita kasih semuanya. Ya Allah ya Tuhanku, kecil banget apa lubangnya. Oke, dah. Nah, kita siramin aja nih di tempat-tempat yang bandel-bandel tuh, kita kasih aja. Tapi ingat ya guys ya, setelah disiram begini mesinnya jangan dihidupin, karena kalau sempat konslet ataupun terbakar, gua sebagai ngasih saran nggak bertanggung jawab tuh. Nah kayak gitu. Oke, ntar kita apa dulu ya,
kita kasih dulu semuanya, ntar baru kita diamin sekitar sampai 5 atau 10 menit. Habis itu baru kita siram. Oke guys, jadi udah kita semprotkan semuanya ya, ke dalam-dalaman situ tuh udah kita semprot semua. Jadi kita tunggu sebentar, jangan diapa-apain, sekitar 5-10 menit ya guys ya. Oke, jangan di skip-skip. Bagaimana hasilnya? Seperti ini ntar hasilnya. A few inches later. Jadi setelah kita semprot pakai apa tadi, formula yang kita rakit sendiri. Nah, seperti inilah hasilnya ya guys ya, bersih di dalamnya, coba lihat. Nah tuh kan nggak ada noda lagi. Belibet amat sih. Nah di bawah ini juga nggak ada nih, ini nggak ada berminyak ya guys ya. Jadi ini belum dikasih kit body, belum ada. Jadi habis kita semprot tadi langsung kita siram pakai air, habis itu baru kita lap untuk menghilangkan tetesan airnya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah ini tanpa dikasih kit ya, ntar baru kita kasih kit body, khusus body biar dia mengkilap. Jadi seperti inilah hasil dari cara Ipang buat merawat motor ya, biar lebih awet, lebih bagus buat dipandang ya guys ya. Ini cuman tip berbagi bagaimana cara merawat motor ya guys ya, versi Ipang JNS. Jadi misalnya buat kalian ini nih bersih kan. Nah tuh jadi misalnya buat kalian yang ada tips juga buat merawat motor, silahkan di share di kolom komentar ya guys ya. Jadi buat kawan-kawan, nah ini bener-bener belum dikasih kit ya, ini air belum gua lap tadi nih. Nah tuh ntar baru kasih kit ya, baru dia mengkilap. Jadi kalau misalnya kita beli motor mahal-mahal, kalau kita nggak bisa ngerawat, aduh sayang banget cuy. Setahun 2 tahun udah kropos, itu rasanya tuh kesel banget ya guys ya. Jadi selain motor bersih, pandai merawat, itu dibawa itu enak, terus dilihat juga enak, kita tuh semangat jadinya gitu. Yang kedua, apalagi kalau seperti Ipang JNS ya, punya motor cuman buat konten doang. Jadi kalau misalnya motor itu bersih, itu tuh rasanya adem banget guys, lihatnya guys ya, seperti ini ya. Nah nih tuh beda ya dari video pertama sebelum kita bersihin, sebelum kita semprot. Kalau yang ini memang nggak gua lap tadi nih cuy, nggak kena semprot juga. Yang kena semprot yang di sini sama di sini doang nih, sama di sini nih, sama yang di sini nih ya. Nah yang kayak ini tadi kan nggak kena semprot nih, jadi dia ada bintik-bintiknya nih, nggak hilang cuy. Nah yang ini tadi kita semprot nih, kita semprot tadi nih kan, cuman nggak gua lap. Ini air ya, ini air nih nggak gua lap karena gua pengen cepat durasinya. Nih masih ada air, genangan air yang gua siram tadi. Jadi hasilnya dari kita pakai formula rakitan versi Bang JNS tuh dia seperti ini cuy, hitam mengkilat dia, seperti baru ya, seperti baru. Nah bagus ya kan. Nih ini nggak dikit ya, belum dikasih kit body kit. Nah coba lihat. Nah nggak ada minyak ya, bener-bener nggak berminyak. Jadi dia memang rontok gitu, nodanya memang rontok. Cuman yang kalau yang di sini nih kan kita nggak kita semprot tadi, maksudnya nggak kita semprot full, jadi dia masih ada yang kayak gini nih. Ini cuman tutorial aja bagaimana cara perawatan motor. Jadi misalnya kalau di luar daripada gua ngonten ya gua bersihin semua nih gitu kan, jadi biar durasinya cepat aja gitu. Jadi intinya seperti itu.
Kalian harus bisa merawat motor kalian ya kan, karena nggak semua orang cuy punya motor ya guys ya. Misalnya kalian punya motor, kalian bisa ngerawat, bagus dipandang, itu enak, dibawanya juga enak ya guys ya. Seperti inilah terakhir ya, akhir dari konten Ipang Gen S untuk perawatan motor Honda ADV ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang Ipang Gen S sajikan, silahkan di like, di komen, dan di subscribe, dan di share juga ke media sosial kalian, share juga ke teman-teman kalian. Kalau seandainya konten Ipang Gen S ini tidak bermanfaat ataupun ada versi yang lebih bagusnya, silahkan di komen aja bang. Kalau menurut gua kayak gini, kalau kayaknya bang ini salah bang, ini bisa kalian tinggal komen aja. Tidak ada paksaan ataupun tidak ada larangan buat komen, silahkan komen aja guys ya. Nah, dari awal video tadi kan kita kasih tahu nih, ini bercak-bercak yang di dalam nih. Ntar habis gua ngonten baru gua bersihin ya, karena nggak sempet ini harus bersihin semua nih body. Gue cuma ngasih tahu aja semuanya nih. Tadi kan gue semprot yang di sini sama yang di sini nih, bersih nih. Nih bersih nih. Nih. Nah, ini belum dikit ya, ini belum dikit, kondisi belum dikasih kits body. Nah, nggak ada, maksudnya bersih cuy, memang real, nggak ada lagi kotorannya. Nah misalnya nggak gue semprot nih kayak gini kan bekas jejak kaki gue nih, memang nggak ada gue semprot di sini, jadi memang real. Yang gue kasih tunjuk itu yang bener-bener yang gue semprot ya nih, seperti ini gue semprot tadi nih. Nah bener-bener nggak ada. Yang sini tadi kita semprot juga. Oke, jadi seperti itulah konten dari Ipang Gen S, bagaimana cara merawat motor Honda ADV 160, atau bagaimana cara merawat motor Matic ya guys ya. Karena motor Matic ini cuy beda dengan kayak motor-motor manual ya, seperti KLX, Supra, Kawasaki ZX itu kan dia pakai gear ya. Jadi yang kedua, dia shocknya ini nggak di sebelah sini ya, jadi ya shocknya ini di dalam sini. Jadi yang di sininya ini lebih enak dibersihin cuy. Kalau yang motor-motor kayak seperti KLX, D-Tracker ya kan, ZX 25 ataupun yang sejenis motor mogi-mogi lain lah, atau motor-motor yang pokoknya intinya motor manual ya guys ya, itu lebih mudah untuk perawatannya daripada dibandingkan motor Matic. Motor Matic ini ya di sini yang susahnya nih, yang di sela-sela gini nih, yang di dalam sini nih. Itu gila cuy. Gua baru inilah ya perawatan motor paling susah ya guys ya. Paling ribet, dibilang itu paling ribet. Baru kali inilah gua ngerasa ngerawat motor ribet banget gitu. Jadi keuntungan dan kelebihannya motor terawat itu, yang pertama ini ya, kalau misalkan motor kita terawat, orang segan cuy pengen minjam. Wah, si kawan ini katanya motornya bersih, dia segan cuy pengen minjam, itu segan. Karena kan yang namanya kita berkawan, berteman, itu terkadang nggak semua kawan kita tuh punya motor ya guys ya. Nah jadi kadang dia pengen pergi kemana-mana, tentu dia minjam. Cuman karena dia ngelihat motor kita bersih, dia jadi segan, bukan takut ya. Dalam arti kata dia tuh nggak mau minjam motor kita tuh karena dia segan, motor orang ini bersih katanya. Jadi itu keuntungan daripada motor yang terawat bersih dan bagus ya guys. Beda kalau misalnya motor kita tuh amburadul, acak-acak, soknya hancur gitu kan, maksudnya hancur itu nggak terawat gitu kan, berantakan lah gitu. Pokoknya kita ngelihatnya yang punya motor sendiri risih gitu, kayak noda-nodanya di mana-mana, sampah-sampahnya, atau kayak yang bekas-bekas tanah-tanahnya tuh bergelinding-gelindingan di sini kotor semua. Orang kalau mau pinjam aja, langsung aja, "Bang, pinjam motor, mau pasar." Udah, orang ambil, nggak ada mikir. Pas pulang ngasih kunci, udah gitu doang. Paling kata terima kasihnya ya paling ngisikan motor kita tuh minyak ya cuy. Tapi kalau misalnya motor kita tuh bersih, bagus, terawat, orang lain segan pengen minjamnya, itu segan gitu. Motornya disayang banget nih gitu kan, mungkin ini istri keduanya atau kayak gitu ya kan. Jadi orang malas gitu pengen minjamnya,
dalam arti itu bukan takut ntar kalau misalnya motornya lecet, wah bisa nggak tegur lagi kan. Dalam hati mereka mungkin kayak gitu ya guys ya. Jadi intinya buat kalian yang punya motor yang pengen terawat bagus, itu bisa-bisa kalian lah. Terserah referensi bagaimana cara menghilangkan noda pada dashboard, pada mesin yang bandel, kotoran yang bandel, itu banyak guys. Tutorialnya banyak, rakitan-rakitannya juga banyak, formula-formulanya juga banyak di channel-channel yang udah besar-besar sebelah, banyak. Jadi itu tergantung dari diri kalian sendiri ya guys ya. Bagaimana kalian pengen ngerawat motor, bagaimana kalian pengen look motor kalian terlihat bagus dan enak ya guys ya. Jadi seperti inilah konten dari Ipang JNS, kelanjutan dari video cara perawatan motor Honda ADV 160 ABS ya guys ya. Nah ini kelanjutannya, karena kemarin kita tuh bahasnya yang pertama harus rajin mencuci, yang kedua harus rutin ganti oli, dan yang ketiga pengecekan motor. Pengecekan motor ya gua juga udah jelasin di video sebelumnya, di konten sebelumnya. Dan yang terakhir yang seperti inilah, setelah dicuci, udah perawatan, kita harus rajin membersihkan kolong-kolong motor seperti yang di bawahnya. Nah jadi seperti itulah tutorial dan cara Ipang JNS buat ngerawat motor Honda ADV 160 ABS ya guys ya. Jadi di tengah gempuran NMAX turbo kita tetap pakai Honda ADV ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten Ipang JNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke media sosial kalian. Jadi konten Ipang JNS sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.